Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Cindy Aurela dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan dalam rangka persiapan KSN Fisika tahun 2024. Sebelum masuk ke soal, kita akan membahas terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan soal tersebut. Jadi yang pertama itu ada pengertian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya yang berubah secara teratur setiap detik. GLBB adalah gerak benda dalam lintasan lurus dengan percepatan sama dengan 0. GLBB terbagi atas dua jenis, yaitu dipercepat dan diperlambat. Berikut ini adalah penjelasan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Pertama, ada GLBB dipercepat. Itu adalah gerak lurus suatu benda di mana kecepatannya atau V dipercepat dalam setiap detik sehingga percepatannya makin lama makin besar. Kemudian yang kedua ada GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah gerak lurus suatu benda di mana kecepatannya atau V diperlambat dalam setiap detik sehingga percepatannya makin lama makin kecil. Kemudian ada rumus GLBB. Berikut ini adalah rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama itu ada persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan A dikali T ditambah V0. Dengan keterangan VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. T adalah selang waktu dalam satuannya sekon. Kemudian yang kedua ada persamaan jarak GLBB, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah atau 1/2 A dikali T kuadrat. Dengan keterangan VT adalah kecepatan akhir, yaitu satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. T adalah selang waktu, satuannya sekon. Dan S itu adalah sebenarnya jarak dalam satuannya meter. Kemudian yang ketiga, itu persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S ditambah V0 kuadrat. Dengan keterangan VT sama dengan kecepatan akhir yaitu meter per sekon, A itu percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, S adalah jarak yang ditempuh satuannya meter, dan V0 adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon. Nah, kemudian baru kita masuk pada contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal dari soal OSN tahun 2023. Soalnya itu adalah pada T sama dengan 0, mobil A berada 10 km di depan B. Mula-mula kecepatan mobil A adalah V0A sama dengan 60 km per jam dan percepatannya A sama dengan 10 km per jam kuadrat. Sedangkan mobil B bergerak dengan kecepatan awal V0B sama dengan 50 km per jam dan percepatan A sama dengan 20 km per jam kuadrat. Pada saat B di depan A sejauh 30 km, kecepatan B adalah titik-titik kilometer per jam. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu jarak dari mobil B ke A itu adalah 10 km. Kemudian V0A atau kecepatan awal mobil A itu 60 km per jam. Kemudian percepatan mobil A itu 10 km per jam kuadrat. V0B atau kecepatan awal mobil B itu 50 km per jam. Dan AB yaitu percepatan mobil B itu 20 km per jam kuadrat. Yang ditanya itu kecepatan mobil B pada saat mobil B itu di depan A sejauh 30 km atau jarak dari mobil A ke mobil B. Nah, di sini pertama-tama kita gambarkan dulu supaya mudah untuk melihatnya, yaitu ada percepatan mobil B
20 20 km per jam kuadrat, dan di depan mobil B itu ada mobil A, yang dimana jaraknya adalah sejauh 10 km, yaitu percepatannya adalah 10 km per jam kuadrat, dan kecepatan awalnya 60, sedangkan kecepatan awal mobil B itu 50 km per jam. Nah, kemudian pada saat B di depan A, sejauh 30 km, yang ditanya tuh berapa kecepatan B pada saat dia sudah berada di depan mobil A. Nah, jaraknya itu ketika mobil B di depan mobil A itu adalah sejauh 30 km. Nah, jadi pada posisi awal sampai ke mobil B itu, dari mobil B awal, posisi awal B sampai ke posisi akhir mobil B itu jadi SB. Kemudian untuk posisi awal mobil A sampai ke posisi akhir mobil A itu jadi dia SA, yaitu jarak mobil A. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan mobil B pada saat mobil A di depan B, pada saat mobil B di depan A sejauh 30 km. Nah, jadi caranya itu SB itu sama dengan SA, jarak mobil A tadi, dari posisi awal ke sampai posisi akhir, ditambah 30, yaitu 30 itu adalah jarak setelah mobil B menyalip. Jadi ketika dari depan mobil A. Ditambah dengan 10. Nah, 10 itu adalah jarak awal di mana posisi mobil B itu di belakang mobil A. Jadi itu ditambahkan semua. Maka kita akan memperoleh kecepatan B-nya. Jarak B-nya sih ya. Nah, baru kita masukin angka-angka tadi. Yaitu tadi kan rumus jarak itu V0 dikali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Jadi untuk SB atau jarak mobil B itu V0B dikali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Sedangkan untuk SA, maka kita menggunakan V0A dikali T ditambah 1/2 AT kuadrat ditambah 30 dan ditambah 10. Tadi kan kecepatan awal mobil B kan 50 km per jam. Kemudian untuk T belum diketahui. Dan 1/2 A percepatan mobil B tadi adalah 20 km per jam kuadrat, dan waktunya belum diketahui, jadi dia tetap dalam bentuk T kuadrat. Kemudian tadi kecepatan awal mobil A adalah 60 dikali T ditambah 1/2 percepatan mobil A yaitu 10 km per jam kuadrat dikali T kuadrat ditambah 40. 40 ini dapat dari 30 ditambah 10. Nah, baru kita sederhanakan lagi. Jadi 50 T-nya tetap, baru 20 dibagi 2, dibagi setengah ya. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu 10. Jadi dikali T kuadrat. Sama dengan 60 T ditambah 10 dibagi setengah adalah 5, dikali T kuadrat ditambah 40. Nah, kemudian Kemudian untuk yang variabelnya sama, maka kita bisa tambahkan ya. Jadi di sini 50T itu tetap. Jadi 60T-nya kita pindah ruas, maka dia akan menjadi 50 dikurang 60T. Jadi dia mendapat minus 10T. Kemudian untuk 10T kuadrat ini tetap posisinya. Dan 5T kuadrat kita pindah ruas, maka dia akan menjadi minus. Karena di sini plus, jadi kalau pindah ruas jadi minus, maka 10T kuadrat dikurang 5T kuadrat akan mendapatkan hasil yaitu 5T kuadrat. Kemudian 40 untuk konstantanya, itu tinggal kita pindahkan saja karena tidak ada yang sama. Jadi tinggal dipindahkan, karena di sini dia masih positif, jadi kalau dipindah ruas dia akan menjadi negatif 40. Jadi sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan lagi, karena ini bisa dibagi 5, maka semua kita bagi 5. Menjadi T kuadrat dikurang 10 bagi 5 itu 2, jadi 2T,
dan 40 bagi 5 adalah 8. Maka jadi T kuadrat dikurang 2T dikurang 8 sama dengan 0. Nah, baru kita mencari faktornya. Maka kita mencari perkalian berapa yang hasilnya 8 minus 8, dan jika ditambahkan dia akan mendapatkan hasil minus 2. Maka jawabannya itu adalah min 4 dikali dengan 2. Jadi T sama dengan 4 dan T sama dengan min 2. Karena untuk waktu itu tidak mungkin minus, jadi untuk T sama dengan min 2 tidak kita gunakan. Maka kita akan menggunakan T sama dengan 4. Jadi untuk mencari kecepatan mobil B pada saat 30 itu, jadi V B sama dengan V0 ditambah A dikali T. Tadi V0B-nya atau kecepatan awal mobil B adalah 50, ditambah percepatannya yaitu 20, dan dikali waktunya adalah 4 sekon. Kemudian baru kita kalikan terlebih dahulu, 20 kali 4 adalah 80. Kemudian 50 ditambah 80, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 130 km per jam. Maka kecepatan mobil B pada saat mobil B berada di depan mobil A sejauh 30 km adalah 130 km per jam. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau ucapan saya yang berbelit, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.